Pernah kebayang nggak gimana kalau sebuah peradaban yang katanya udah musnah ribuan tahun lalu, ternyata jejaknya itu masih ada di antara kita? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal jadi detektif sejarah nih. Dengan bantuan sains modern, kita akan melacak jejak genetik bangsa Kanaan kuno buat memecahkan misteri yang udah lama banget terkubur. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya. Siapa sih sebenarnya nenek moyang orang Lebanon sekarang? Tapi, jangan salah, jawabannya itu terkubur di bawah debu sejarah selama, hampir 4.000 tahun. Yuk kita mulai penggaliannya bareng-bareng. Oke, buat ngejawab itu kita harus mundur jauh banget ke zaman perunggu buat kenalan sama bangsa Kanaan. Mereka ini bisa dibilang pemain kunci di timur dekat kuno, para pedagang, para inovator yang super sibuk. Tapi anehnya nih, mereka itu kayak hantu dalam sejarah. Kenapa? Karena mereka hampir nggak ninggalin catatan tertulis tentang diri mereka sendiri. Jadi kita tuh kayak harus nyusun puzzle dari kepingan-kepingan yang berserakan. Jadi, hampir semua yang kita kira kita tahu soal mereka itu datangnya dari sumber luar loh. Terutama dari Alkitab yang ngasih gambaran yang dramatis banget tentang penghancuran total kota-kota mereka dan pemusnahan rakyatnya. Nah, cerita ini kan bikin kita bertanya-tanya, beneran nih mereka lenyap begitu aja ditelan sejarah? Dan disinilah sains modern masuk. DNA kuno atau biasa disebut eDNA ini ibarat mesin waktu loh. Para ilmuwan jadi bisa membuka kembali kasus-kasus dingin dalam sejarah dengan membaca cerita yang terkunci rapat di dalam tulang belulung purba. Nah, ini dia titik terangnya. Di kota kuno Sidon di Lebanon, para ilmuwan nemuin semacam harta karun genetik, 5 kerangka manusia yang hidup sekitar 3.700 tahun yang lalu. Dan dari tulang belulang inilah, mereka berhasil ngelakuin sesuatu yang luar biasa, memetakan seluruh genom mereka. Jadi ini benar-benar cetak biru DNA dari zaman Kanaan. Coba deh, lihat peta ini. Sidon itu letaknya pas di pesisir Mediterania, bisa dibilang jantungnya dunia Kanaan kuno. Jadi, lokasinya ini penting banget. Kerangka yang ditemuin di sini itu bukan sembarang orang. Mereka ini saksi bisu dari puncak kejayaan peradaban Kanaan. Oke, jadi sekarang dengan data genetik di tangan, para peneliti akhirnya bisa mulai ngejawab pertanyaan pertama. Siapa sih sebenarnya bangsa Kanaan ini? Dari mana asal-usul mereka? Dan hasilnya, ini cukup mengejutkan. Ternyata DNA mereka nunjukin kalau bangsa Kanaan itu bukan satu kelompok yang tunggal, tapi perpaduan. Coba bayangin kayak resep genetik itu ya. Sekitar setengahnya itu dari petani lokal yang udah ada di sana ribuan tahun, terus setengahnya lagi dari pendatang dari timur, yang kemungkinan besar dari wilayah Iran kuno. Perpaduan ini juga bukan sesuatu yang terjadi dalam sekejap mata. Dari data genetik, kelihatan kalau ini proses yang panjang, terjadi antara 6.600 sampai 3.500 tahun yang lalu. Ini adalah era di mana timur dekat kuno itu lagi bergejolak banget, banyak migrasi dan pergerakan manusia besar-besaran. Oke, kita sekarang udah tahu asal-usul mereka. Nah, sekarang saatnya kita jawab pertanyaan utamanya. Ini nih yang paling penting. Apa benar cerita pemusnahan itu? Apa bangsa Kanaan benar-benar hilang selamanya dari muka bumi? Jawabannya ada di angka ini, 93%. Artinya apa angka itu? Ini ibarat paku terakhir di peti mati mitos pemusnahan total. Ternyata bangsa Kanaan itu nggak pernah lenyap. DNA mereka bertahan, berkembang, dan terus mengalir di dalam darah orang-orang Lebanon modern. Bayangin, lebih dari 90% warisan genetik mereka itu datang langsung dari bangsa Kanaan kuno. Seperti kata para penelitinya sendiri, ini menunjukkan adanya kesinambungan genetik yang substansial. Gampangnya gini, ada benang merah DNA yang nggak pernah putus selama 4.000 tahun, yang nyambungin langsung orang-orang Lebanon hari ini sama nenek moyang mereka dari zaman perunggu. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai sampai di sini. Kayak biasa, dalam sejarah itu selalu ada plot twist-nya. Ada satu lapisan misteri lagi yang baru terungkap. Coba deh perhatiin tabel perbandingan ini. Di sebelah kiri, itu resep genetik bangsa Kanaan kuno. Sebelah kanan, orang Lebanon modern. Sebagian besar sama kan? Tapi, lihat deh bagian kecil yang baru itu. 7% dari stepa Eurasia. Dari mana ya datangnya? Nah, ini petunjuk kuncinya. DNA dari stepa ini ternyata nggak ditemuin di bangsa Kanaan yang asli dari zaman perunggu. Artinya apa? Artinya, para pendatang ini baru tiba di wilayah itu setelah zaman Kanaan. Garis waktu ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Coba ikutin ya. Pertama, perpaduan Kanaan terjadi. Terus, di titik 3.700 tahun lalu, individu dari Sidon ini hidup. Nah, setelah itu, barulah datang leluhur dari stepa.
Kapan persisnya? Kemungkinan besar pas era penaklukan oleh kekaisaran besar kayak Assyria, Persia, dan Makedonia. Jadi sangat mungkin para penakluk inilah yang membawa jejak genetik baru itu ke sini. Jadi, ya inilah kekuatan luar biasa dari DNA kuno. Teknologi ini bukan cuma nyelesain satu misteri aja, ini tuh ngasih kita kemampuan buat nulis ulang bab-bab yang hilang dari buku sejarah manusia. Dan ini bikin kita jadi mikir, kalau misteri bangsa Kanaan aja bisa terpecahkan kayak gini, kira-kira misteri besar apa lagi ya yang selanjutnya bakal terungkap?